apa kabarnya nih hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap jaga kebersihan ya teman-teman. Oh iya, buat teman-teman nih, buat sekarang ya kurang-kurangin dulu deh kegiatan yang ada di luar rumah. Nah, dan jangan keluar rumah dulu kalau nggak yang penting-penting, oke? Nah, pada malam hari ini kita akan langsung mulai aja acaranya. Acara live dalam acara 1 jam lebih dekat dengan Kabinet Reparasi Cita Udayana. Acara ini akan berlangsung selama 1 jam ke depan teman-teman, bersama aku, Regina, aku dari Fakultas Hukum Angkatan 2019. Nah, sekarang kan kita lagi live nih ya. Coba deh cek dulu nih penontonnya udah banyak belum sih? Kayaknya 27. Wah, kayaknya masih sedikit nih ya kak ya. Kalau gitu buat teman-teman nih yang udah nonton, ayo dong ajak teman-temannya semua biar kita bisa nonton bareng dan kita langsung mulai aja nih acaranya. Tapi sebelum mulai, aku mau kasih tahu dulu nih teman-teman kalau kita akan membuka Q&A. Jadi kita akan menjawab setiap pertanyaan teman-teman semua dari postingan yang kemarin ada di Instagram kita BEM Udayana. Dan juga kita akan membuka Q&A secara live. Jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan nih, yuk langsung tulis aja pertanyaannya di kolom komentar live-nya sekarang nih. Biar dijawab nih langsung nih sama Kak Satya dan Kak Nata. Dan oh iya ada satu lagi nih, ada rewardnya buat penanya terbaik. Jadi tunggu apa lagi, yuk langsung aja di komen ya teman-teman. Oh ya, dan kita juga bakal ada games. Nah, gamesnya ini juga bakal ada rewardnya nih. Jadi tetap stay tune ya nyampe akhir. Oke, selain itu juga kita bakal buka salam-salam. Jadi buat teman-teman yang mau salam-salam nih, mungkin ada yang mau titip salam buat Kak Satya, atau buat Kak Nata, atau buat teman-teman yang lain, boleh banget. Atau mungkin buat saya nih, boleh, itu boleh banget sih ya. Tinggal sampein aja, nanti kita bacain satu-satu. Oke, kayaknya tanpa menunggu lama-lama lagi, tanpa basa-basi lagi ya. Saya juga udah deg-degan soalnya. Yuk kita langsung mulai aja. Di samping saya nih, aduh, udah ada 2 cowok ganteng di Udayana. Langsung aja nih ya, ada Kak Satya dan Kak Nata. Yeay, halo Kak. Nah, Kak, gimana nih kabarnya hari ini? Sehat? Atau? Luar biasa. Luar biasa, karena bakal live ya Kak malam ini. Cuman ngingetin buat teman-teman, ingat masker sama hand sanitizer karena kita lagi ada di wabah corona. Yes, benar. Jadi teman-teman tetap jaga kebersihannya masing-masing ya. Nah, pada malam hari ini Kak, kita kan mau mulai nih ya, acara 1 jam lebih dekat dengan Kabinet Reparasi Cita Udayana. Tapi sebelumnya kita nih sebenarnya mau kenalan dulu nih lebih dekat sama Kak Satya, sama Kak Nata juga. Jadi silahkan deh nih, siapa nih yang duluan mau perkenalkan diri? Boleh. Oke, jadi Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Namo Buddhaya. Gak usah formal-formal ya. Jadi selamat malam gengs. Halo kawan-kawan semua. Perkenalkan, bagi yang belum kenal, nama saya Dewa Gede Satya Ranastika Kusuma. Biasa dipanggil Satya, saya dari Fakultas Teknik, jurusan Arsitektur Angkatan 2017. Kebetulan di tahun ini dipercaya sebagai Presiden Mahasiswa BPM Udayana, Kabinet Reparasi Cita Udayana. Ini mungkin ada anak teknik nih yang nonton. Hai Fakultas Teknik, di presidennya di sini lagi nonton. Sekarang ada Kak Nata, silakan Kak. Halo, selamat malam. Namaste, pencegahan corona. Perkenalkan nama saya Wenata Manikusuma. Teman-teman bisa panggil saya Nata, kerap disapa Nata, dari Pertanian 17, jurusan Agribisnis. Mana nih Fakultas Pertanian? Hai. Halo, anak Pertanian, Bus Coklat. Nah Kak, malam hari ini kan kita pengen kenalan lebih dekat ya sama kakak nih. Nah, sekarang kan kakak nih berdua udah jadi presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa nih. Aku mau nanya nih, gimana sih Kak perasaan kakak nih masing-masing udah berada di posisi saat ini gitu? Mungkin aku dulu ya. Boleh. Kasih. Kayaknya pakai aku aja biar lebih akrab sama teman-teman semua. Jadi pertama, dari awal saya masuk Udayana nggak pernah menyangka ternyata aku bisa ada di posisi yang sekarang sebagai dipercaya oleh kawan-kawan mahasiswa sebagai presiden mahasiswa Kabinet Reparasi Cita. Memang nggak pernah ada niatan untuk kesana untuk sampai pada titik ini sebelumnya. Cuman ternyata kalau ditanya perasaan tentunya ada senang, ada cemas, ada grogi juga. Karena itu tadi aku nggak pernah menyangka ada di posisi yang sekarang. Tapi ya terima kasih karena kemarin pada saat Pemira ternyata kawan-kawan mahasiswa mempercayakan kami berdua untuk memimpin BPM ini, memimpin kabinet ini untuk 10 tahun ke depan.
Gimana nih perasaannya? Yoi. Kalau kakak sih, aku ya. Kalau aku sih sebenarnya hampir sama kayak Kak Satya, grogi sampai sekarang pun duduk di sini. Kita 1 jam lebih dekat dengan reparasi, bahasanya masih grogi, masih nggak nyangka bahwa akan menerima tanggung jawab ini, menyadari bahwa akan ada sesuatu yang bisa dilakukan lebih, tapi ada juga sesuatu yang akan ditunda untuk pelaksanaannya. Tapi ya sejauh ini sih cukup bangga dengan diri sendiri dan merasa harus banyak belajar untuk bisa mengemban tanggung jawab ini. Ya benar, berarti di balik posisi sekarang nih teman-teman, ada juga yang dikorbankan ya Kak ya. Iya, benar. Nah, sekarang nih Kak, sebelum jadi presiden dan wakil nih, pasti kan ada dong nih rekam jejak perjalanannya nih dari awal ikut organisasi tuh kayak seperti apa sih? iya. Nah, kan nggak mungkin kan langsung bim salah bim langsung jadi presiden sama wakil loh ya kan? Nah, boleh gak sih berbagi sedikit gitu sama kita? Gimana sih Kak awal perjalanan rekam jejak Kakak tuh bisa sampai di posisi saat ini gitu? Ini rekam jejak awal organisasi dari kapan? Dari TK. Oh, dari TK udah ikut organisasi? Sangat aktif ya ternyata ya. Wah, saya kalah. Serah dari Kakak aja, serah mau dari kapan. Jadi kalau bicara tentang kenal organisasi sih mungkin sebenarnya tanpa kita sadari dari kecil ya, mungkin udah ada, kalau kawan-kawan di Bali udah tahu STT, tahu, terus ada kepengurusan di Banjar juga. Cuman kalau dari pribadi sih tahu bener organisasi itu dari SMP. Jadi waktu itu kakak kenal OSIS, aku kenal OSIS waktu itu. Kemudian cuman memang ada sesuatu dan lain hal yang menghalangi aku untuk ikut OSIS itu waktu SMP. Kemudian lanjut ke SMA, di sana sudah dapat izin juga dari orang tua dan sudah dapat, mungkin memang Tuhan menyertai, jadi aku juga bisa ikut berkontribusi di OSIS. Kemudian dari sana sadar kalau passion ternyata ya memang suka berorganisasi, suka bersosialisasi sama teman-teman kayak gitu. Kemudian ikut masuk ke universitas. Nah, awalnya udah mendeklarasikan diri nih, aku pengen jadi ya kayak biasanya lah, pengen dapat nilai bagus, pengen lulus bagus, nilainya cum laude, pengennya kayak gitu awalnya. Cuman lambat laun pas lagi gabut ikut kegiatan mulai tertarik lah sama BEM ini, dan kemudian waktu itu dapat kesempatan juga jadi wamen. Jadi pertamanya aku ikut di BEM jadi wakil menteri di kabinet Suacita sebelumnya, di periode sebelumnya, dan ada suatu momentum yang membentuk suatu pikiran, gagasan di dalam diri bahwa ya saya sayang sama organisasi ini, saya sayang sama diri saya dalam ikut organisasi ini. Kayak gitu sih sebenarnya jalan awalnya, sampai pada akhirnya ada kesempatan yang memberikan saya wadah untuk lebih berkreasi lebih banyak lagi di BEM ini, sehingga sampai pada titik saya bisa nyalon sama Satya, terus pilih jadi Wapres. Dari SMP berarti udah aktif juga ya. Kak ya. Kalau Kak Satya sendiri? Mungkin sama sih kayak Nata, artinya aku udah ada di organisasi sejak SMP juga, kebetulan banget dikenalkan ke organisasi sejak SMP. Kebetulan waktu itu emang dari kelas 7 join pertama kali di organisasi sih karena emang aku anaknya Cooper, kurang pergaulan gitu kan. Jadi kayak masih malu-malu gitu sama temen. Kemarin sih motivasinya sih biar bisa punya lebih banyak teman dan segala macamnya. Karena aku join organisasi ya ternyata betah di SMP, terus lanjut sampai sekarang, sampai kemarin di kuliah aku memutuskan untuk join di BMPM di tahun pertama sebagai staf di Kementerian Pendidikan, dan di tahun kedua dipercaya sebagai menteri, dan ternyata kebetulan di tahun ketiga setelah ikut pemira kemarin dipercaya sebagai presiden mahasiswa di kabinet di tahun ini. Wah, berarti Kak Satya sama Kak Nata nih mulai organisasinya tuh dari SMP teman-teman. Ini tuh membuktikan tuh kalau misalnya mencapai suatu posisi yang tinggi tuh harus ada prosesnya ya Kak ya, harus ada prosesnya yang panjang banget. Teman-teman nggak bisa tuh mau instan-instan aja, betul? Ya, setuju, sepaket. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya, aku juga mau ingetin lagi buat kalian, kita bakal buka Q&A secara live. Jadi buat teman-teman yang mau nanya nih, yuk langsung aja tulis pertanyaannya di live, di komentar live-nya sekarang, biar nanti kita jawab deh. Nah, sebelum itu sebelum mulai lagi, kita juga bakal mau nyampain salam-salam nih. Mungkin ada teman-teman nih yang mau salam-salam, titip salam buat temennya atau buat ini nih, Kak Satya dan Kak Nata yang ada di samping saya, boleh tulis aja langsung di bawah ini, oke? Nah Kak, berlanjut ke dari pengalaman ya.
kan pengalamannya udah banyak banget nih berarti di BMPM kan. Nah, awal mula nih yang bikin kakak punya niatan masing-masing nih untuk kakak mencalonkan diri sebagai presiden mahasiswa dan Kanata mencalonkan diri menjadi wakil tuh apa sih niatan awalnya? Terus yang bikin kalian berdua nih cocok nih apa gitu? Yang bikin klop banget buat menjadi seorang partner gitu. Apa sih? Oke. Kak, Mungkin dari dia dulu. Ya, boleh. kalau dari aku, pertama secara kebetulan memang artinya kalau aku sih percaya mungkin memang jalanku di sini, dan di tahun pertama dikenalkan oleh BEM dan langsung terjun menjadi staf di BMPM. Di tahun kedua juga diberi kesempatan lagi sekali untuk berproses sebagai seorang menteri pendidikan. Artinya aku merasa sudah banyak banget BEM atau Udayana ini memberi wadah untuk berproses. Sudah sangat banyak banget Udayana dan BMPM ini ngasih aku kesempatan. Maka dari itu kenapa aku pengen ada di tahun ketiga lagi. Sebenarnya itu semangat pertama bukan semangat untuk mencalonkan diri, tapi semangat untuk ada di tahun ketiga untuk BMPM, ada di tahun ketiga untuk Udayana. Karena apa? Karena aku rasa di tahun ketiga ini misal aku masih bisa dalam tanda kutip memaksakan diriku lagi untuk nge-push diriku lagi ada di tahun ketiga untuk ngasih istilahnya timbal balik, untuk ngasih apa yang udah Udayana dan BMPM kasih untuk apa ya, mengembalikan jasa-jasa BMPM dan Udayana. Gitu sih sebenarnya semangat awalnya kenapa aku pengen ada di tahun ketiga. Dan tapi ternyata setelah dilihat-lihat lagi di kesempatan di tahun ketiga ini ada kesempatan untuk mencalonkan diri, ada kesempatan untuk mengikuti pemira. Akhirnya aku ya udah ada kesempatan nih untuk di tahun ketiga melalui mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden. Dan kebetulan udah lumayan dekat juga sebelumnya sama Nata, dan ternyata cocok dan maulah mau diajak jadi partner. Jadi kalau dari aku sih sebenarnya kan tadi pertanyaan kenapa sih ada niatan untuk mencalonkan diri ya. Sebenarnya niatan untuk mencalonkan diri sih awalnya memang enggak. Tapi seperti yang aku katakan tadi, yang kakak katakan tadi, ada satu momentum yang membuat diri kakak percaya kalau kakak sayang sama organisasi ini, dan kakak juga mendeklarasikan diri jika di tahun depan di periode setelah Suacita kakak dibutuhkan sebagai apapun itu, kakak siap membantu. Kakak bakal siap membantu sebisa kakak, sekuat kemampuan kakak. Saya siap bantu. Dan waktu itu emang nggak ada keinginan untuk nyalon. Nah kebetulan lah manusia ini nelpon dia malam-malam. Apa tuh katanya? Nat, di mana? Pengen ngobrol. Sosok serius kan? Pengen ngobrol awalnya. Cuman, nah datanglah dia jam 8 malam kayaknya kalau nggak salah, jam 9. Waktu itu ngobrol dan akhirnya tektokan di sana lumayan, ya nggak lama-lama banget sih. Jadi waktu itu akhirnya obrolan mengarah ke pencalonan diri. Kemudian dia ngajak aku dan ya aku kasih jawaban iya waktu itu. Cuman dengan catatan aku perlu izin dulu ke orang tua. Nah jadi waktu itu lumayan sebentar ya pertimbangannya itu ya, jawab iya itu ya. Ya karena sebelumnya sih juga udah beberapa kali ngobrol dan segala macam. Ya, jadi karena emang udah dekat dari sebelum-sebelumnya, jadi sering ngobrol juga, dan waktu itu mengiyakan. Cuman memang perlu juga lebih dalam mengenal lagi, dan gimana ya, setelah itu pun kita lebih sering ngobrol, lebih sering kontekan. Jadi kayak kalau kecocokannya sih dari sana sebenarnya kita lebih sering ngobrol, lebih sering ketemu, bahkan nginep, pinjam kos teman. Hai temen yang tak pinjam kosnya buat nginep berdua. Makasih, makasih temannya Kanata. Berarti gitu ya awalnya. Yang bikin kakak tuh ada niatan kakak yang ingin terus berkarya, dan juga kakak sebenarnya pokoknya sayang. Iya, dan mau jadi apapun sebenarnya kan, yang penting asal ngebantu aja gitu. Ternyata ada peluang yang bisa ada di posisi saat ini gitu ya. Oke, kakak berdua kan nih udah jadi partner nih sekarang, dan kakak membawa sebuah kabinet dengan nama Reparasi Cita Udayana. Nah, sebenarnya kita pengen tahu lagi dong kak, mungkin pas kampanye kakak udah kasih tahu nih ya pas kampanye ke teman-teman, cuma mungkin takut teman-teman ada yang lupa atau gimana, coba deh kak tolong dong kak kasih tahu kita tuh apa sih sebenarnya arti dari Reparasi Cita itu tersendiri. Jadi mungkin aku yang jawab ya. Kalau reparasi sih mungkin kalau kata reparasi teman-teman banyak yang mikir tentang
kabinet bengkel. Ya. Wih, kabinet reparasi, kabinet bengkel. Karena reparasi identik dengan bengkel. Iya, kita sih nggak apa-apa kalau dilucu-lucuin kayak gitu kayak. Karena memang menurut kita spirit dari bengkel, kita lihat spirit dari bengkel itu. Bengkel itu kan yang memperbaiki sesuatu yang sedikit rusak, kayak gitu kan. Nah, kita servis ke bengkel, ganti spare part ke bengkel juga kan. Jadi memang semangat bengkel itulah yang gimana ya, yang mendasari kita. Nah, sebenarnya reparasi di sini adalah kita ingin membenahi sesuatu tersebut. Kita ingin membenahi sesuatu yang selama ini mengalami disorientasi seperti itu ya. Sesuatu yang selama ini mengalami ya bahasanya salah arah lah, sedikit salah arah. Kemudian kita coba benahi. Nah, di sana itu sih sebenarnya semangat reparasi yang sederhana sebenarnya, tapi ya makin banyak nyebut reparasi makin tahu juga. Jadi semoga nyebar ke semua teman-teman. Iya, memperbaiki dan membenahi. Iya, benar. Pakai. Nah, Kak, kabinet ini kan pasti ada dong membawa sebuah gerakan atau mungkin program-program kerja andalan kakak nih yang kakak bawa, yang sesuatu yang baru lah untuk Udayana gitu. Nah, kita mau tahu dong apa sih sedikit aja, sedikit aja deh apa sih program andalan kakak yang baru yang belum pernah dibawa di Udayana oleh kabinet-kabinet sebelumnya gitu. Oke, gimana? Mungkin kalau dari aku ya terkait apa hal yang baru, mungkin sebenarnya bukan belum pernah ada, mungkin udah ada. Artinya sudah ada, cuman di beberapa kesempatan yang kemarin belum dibungkus dengan cukup menarik, artinya belum disempurnakan dari segi konsep dan teknisnya. Dan di kemarin waktu kita diskusi bincang-bincang sama Nata, saya sama Nata terkait apa sih yang mau kita bawa di kabinet ini waktu zaman-zaman pemira kemarin, ngerasa kayak ada satu hal sebenarnya kita harus terkadang visinya sebenarnya pengen ngebuat BEM ini bukan sebagai yang bergerak, tapi BEM ini sebagai penggerak. Di sana kenapa hadir yang namanya Project Cita, yang sangat sering sebenarnya setiap kita kampanye, setiap kita bincang sama orang kemarin ketika pemira, bahkan sampai sekarang pun masih kita upayakan tentang Project Cita. Maksudnya bukan upayakan sih, pastinya ini salah satu pilot project, artinya hal yang memang kita tekankan di tahun ini terkait dengan Project Cita ini. Nah, jadi sebenarnya Project Cita ini sejenis relawan, artinya dia volunteer yang berbentuk tim dengan anggota yang tidak terlalu banyak sebenarnya. Dan nantinya kawan-kawan yang tergabung di dalam project ini yang akan membantu kementerian-kementerian yang ada di BEM ini untuk mengoptimalkan lagi tugas pokok fungsinya masing-masing. Nah, contoh aja nih ya, salah satu project yang kita garap dan kebetulan kemarin juga sudah sempat rilis coming soon ya. Oh iya. Sebelum ada kabar tentang corona ini, ada namanya Project Udayana Road to Net Zero, salah satu project bisa dibilang project besar juga di tahun ini, di mana memang fokusnya kepada pengurangan sampah sekali pakai yang ada di Udayana. Nah, sebenarnya ini kenapa kita mau bukan BEM yang bergerak, tapi BEM sebagai penggerak. Kita mau menggerakkan massa yang lebih banyak lagi, kita mau merekrut tim yang menjadi relawan di Udayana Road to Net Zero ini. Nah, sebenarnya artinya kita ngebuka kesempatan bagi kawan-kawan mahasiswa yang memang punya interest tersendiri di bidang lingkungan, interest di terkait dengan sampah, terutama sampah sekali pakai, sampah plastik sekali pakai, untuk bisa bergabung di dalam proyek ini dan membantu kementerian terkait, yang mana itu adalah Kementerian Sosial dan Lingkungan Hidup. Nah, jadi mereka tim project beserta kementerian ini yang nantinya akan bekerja selama jangka waktu 1 tahun untuk mengkampanyekan, untuk mengupayakan minimalisirnya penggunaan sampah plastik sekali pakai. Melalui apa? Melalui diskusi, melalui pengadaan refill air per jurusan, per fakultas dan per jurusan, melalui kampanye-kampanye kreatif. Ada bank sampah juga di dalamnya, dan ada Udayana Clean Up namanya, di mana itu ada beach clean up dan ada kampus clean up. Nah, itu salah satu contoh proyeknya, dan masih banyak lagi di sektor-sektor lain sebenarnya. Misalnya di sektor pengembangan sumber daya mahasiswa ada kelas reparasi, proyek kelas reparasi dan proyek reparasi talks. Di bidang budaya ada proyek revitalisasi budaya. Di riset ada proyek riset populer, dan masih banyak lagi proyek-proyek yang lain yang ingin kita bawa di tahun ini, ingin kita kenalkan, yang mana harapannya bisa dikembangkan lagi di tahun-tahun selanjutnya. Supaya, maksudnya gini, artinya supaya kita di mahasiswa, supaya kita di lembaga eksekutif mahasiswa ya, supaya tidak terlalu, artinya terlarut dalam hegemoni kegiatan-kegiatan seremonial ya yang seperti banyak kita ketahui lah.
Jadi poinnya sebenarnya dari project ini kita pengen merangkul kawan-kawan di Udayana lagi sebenarnya, dan balik lagi yang dibilang Satya tadi, sebenarnya ini sudah pernah dilaksanakan, cuman mungkin kurang disadari ya. Dan project ini coba kita bangun biar semangatnya adalah bukan lagi BEM yang bergerak, bukan lagi BEM yang buat acara, tapi ya mahasiswa Udayana. Ya, benar banget. Wah, banyak banget ya teman-teman, ternyata program-program baru nih yang dibawa sama Kabinet Reparasi Cita. Tapi balik lagi kayak yang tadi dibilang sama Kak Satya, yang diharapkan dari program ini adalah BEM-PM tuh bukan yang bergerak, tapi menjadi penggerak. Dan kita juga, BEM-PM juga butuh teman-teman ya Kak ya, butuh teman-teman mahasiswa yang lain buat bantu. Ayo kita mensukseskan bareng-bareng program ini ya Kak ya. Nah, sedangkan nih Kak, aku mau nanya nih kan, ini sekarang kan lagi marak-maraknya nih Kak ya, isu-isu, bukan isu sih, lagi virus corona atau COVID-19. Nah, aku pengen nanya nih Kak, sebenarnya dengan adanya virus atau COVID-19 ini otomatis pasti bakal berdampak dong Kak buat program-program kerja yang udah Kakak sebutin tadi nih. Nah, program-program kerja yang udah Kakak sebutin, apa sih dampaknya Kak sama COVID ini, dan apa program itu bakal tetap berjalan, atau mungkin kalau mungkin berjalan dalam seperti apa, mungkin kayak gitu. Kita pengen tahu. Mungkin gini ya, artinya balik lagi, virus ini, wabah ini tidak pernah kita duga. Artinya saya pun ketika Pemira mencalonkan diri kemarin tidak menduga ternyata ada wabah seperti ini. Tapi ya mungkin bisa dibilang ini keadaannya sedikit memaksa, di mana hari ini pembicaraan kita adalah tentang bagaimana kesehatan menjadi prioritas utama. Artinya kita harus mendahulukan kesehatan, kita harus mendahulukan terkait dengan upaya-upaya untuk pencegahan penyebaran virus ini. Makanya BEM kemarin juga sempat, kemarin atau tadi saya lupa, ngerilis beberapa pencerdasan terkait dengan social distancing, anjuran social distancing yang apa ya, sebenarnya itu anjuran dari pemerintah, anjuran dari pemerintah daerah juga, dan anjuran dari rektorat juga, dan di bidang kemahasiswaan juga dianjurkan untuk melakukan social distancing karena memang itu upaya yang memang nyata untuk mencegah penyebaran virus corona ini. Nah, dan kita di internal BEM juga melakukan social distancing pula. Kayak kita juga menghimbau kepada rekan-rekan di fungsionaris seperti halnya sekarang, mungkin kenapa 1 jam lebih dekat, yang memang sebenarnya planningnya di awal itu ada membuka diskusi membuka pertemuan langsung, tapi ternyata karena wabah ini, karena himbauan terkait dengan social distancing ini ada, akhirnya kita memutuskan untuk tetap diadakan, tetapi melalui live Instagram. Dan sebenarnya kita akan tetap berjalan. BEM harus melakukan, kita di lembaga eksekutif harus, dan semua kawan-kawan harus tetap melakukan penyesuaian. Buktinya ada kelas online dan segala macamnya yang dilakukan secara online. Memang itu bentuk upaya penyesuaian terhadap apa yang terjadi hari ini. Jadi sebenarnya mungkin izin nambahin sedikit, ini cuma terkait kalau ditanya gimana sih BEM selanjutnya, apakah akan terus dilaksanakan atau tidak, ini sih sebenarnya terkait hal yang tidak kita duga sebelumnya terkait virus ini, terkait musibah ini. Jadi ya sebenarnya hashtag di rumah aja, kita juga itu juga terkait upaya dalam penekanan penyebaran virus corona ini. Dan di rumah aja bukan berarti malas-malasan dong. Iya, benar. Ya kita juga harus produktif di rumah. Itu kenapa sebenarnya kalau ditanya BEM ini tetap terlaksana atau enggak sih? Ya tetap terlaksana, cuman mungkin kebiasaan dalam melaksanakan aktivitas itu yang sedikit kita rubah konsepnya. Contohnya seperti tadi, 1 jam lebih dekat ini kita ubah konsepnya jadi live Instagram dan melibatkan sedikit orang. Karena ya harapannya kita tetap produktif, kita tetap melaksanakan suatu kegiatan yang ada esensinya, kemudian tapi kita juga berbarengan dengan upaya pencegahan penyebaran virus corona itu agar tidak semakin meluas seperti itu. Jadi terkait kebiasaan doang sih sebenarnya. Oh iya. Jadi programnya bakal tetap berjalan tapi disesuaikan dengan cara-caranya Kak? Iya, benar. Kita juga mau ingetin nih teman-teman, kayak yang tadi udah dibilang sama Kak Satya dan Kanata, tetap jaga kebersihannya, tetap di rumah aja, kurangin keluar tuh yang buat hal-hal yang gak penting ya Kak ya. Kan karena kan COVID-19 ini kan bukan hanya berdampak dalam kegiatan kemahasiswaan kan, tapi berdampak juga ke kegiatan perkuliahan kita. Gimana sekarang udah diubah ke PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah, menurut Kakak gimana sih pendapat Kakak mengenai PJJ ini? Kalau PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Ya mungkin
sebenarnya ini yang dari dulu sudah ya itu udah pernah dilakukan, entah itu pertemuan online oleh beberapa dosen dan beberapa mahasiswa. Cuman sebelum corona ini pun sudah berjalan. Cuman memang ini dioptimalkan karena memang upaya kita untuk penekanan penyebaran virus itu. Jadi balik lagi tentang kebiasaan. Kalau kebiasaannya kita datang ke kelas, kita belajar, kita presentasi, kalau dirasa itu bisa digunakan dengan cara lain tapi dengan hakikat yang sama, dengan tujuan yang sama, apalagi kita juga bisa ikut mengupayakan dalam penekanan penyebaran virus corona ini, kenapa enggak kan? Kalau kita memaksakan untuk tetap ke kelas, kita tetap belajar, ya kita juga menjadi salah satu orang, menjadi orang-orang yang turut menyebarkan virus itu tanpa kita sadari. Karena memang di Indonesia pun mungkin ya kita masih sulit untuk mendeteksi orang mana yang corona, orang mana yang sehat kayak gitu. Jadi terkait kebiasaan aja sih, dan kalau ditanya lumayan bagus upayanya dalam menjaga produktivitas di rumah. Jadi bukan di rumah aja, jadi produktif di rumah. Ya. Tuh, berarti ada hashtag baru guys, bukan hashtag di rumah aja tapi hashtag produktif di rumah. Siap. Okay. Nah, Kak, balik lagi ke yang tadi COVID ini nih ya. Selain dampaknya ke perkuliahan, kegiatan kemahasiswaan juga, termasuk juga ke proker kita nih. Kemarin kan BMPM juga sempat ada gerakan tuh ya, mengenai Omnibus Law. Nah, terus tiba-tiba ada COVID-19 ini nih. Kan yang kayak Kakak bilang tadi, kita nggak sangka-sangka kan tiba-tiba ada nih kayak gini. Nah, sekarang ini apakah Omnibus Law yang udah digerakkan BMPM itu akan tetap berlanjut, akan tetap berjalan gitu dengan adanya COVID-19 yang tidak membolehkan kita untuk berkumpul bersama, bertukar pendapat atau segala macam ya? Ya. Mungkin pertama mungkin sebenarnya kita bukan menggerakkan Omnibus Law, nggak, maksudnya bahasanya adalah kita turut ikut mengawal daripada Omnibus Law ini. Nah, artinya balik lagi kepada apa yang aku bilang di awal, seluruh pembicaraan kita hari ini ya harus, ketika bicara prioritas, kesehatan adalah prioritas utama. Maka dari itu mungkin memang pengawalan secara langsung berupa diskusi dan sebagainya itu memang sangat terbatas untuk bisa kita lakukan. Bahkan hari ini tidak bisa kita lakukan karena memang artinya diskusi-diskusi besar yang yang melibatkan 20 orang lebih, yang memang itu tidak dianjurkan, tidak bisa kita lakukan. Maka dari itu hal ini tetap akan kita kawal, hal ini tetap akan kita, artinya kita kawal bersama, tapi melalui sosial media, melalui pencerdasan, diskusi kita pun di internal tetap mendiskusikan apa upaya ke depan. Tapi ya seperti yang saya bilang tadi, ketika kesehatan santai, nanti kita beli lagi. Grogi. Jadi gini, maksudnya ya ketika kita bicara tentang seluruh apa yang ingin kita lakukan, ya balik lagi kesehatan harus jadi prioritas utama kita. Ya, jadi sebenarnya ya memang ini masuk kewajiban kita sebagai mahasiswa ya, sebagai mitra kritis dari pemerintah. Jadi seandainya pemerintah tidak melihat sudut pandang A mungkin, jadi ya memang kita sebagai mahasiswa yang harus melihat sudut pandang itu, dan kita menyampaikan ini ke pemerintah. Nah, karena ya itu udah tadi gimana sih upaya kita, apakah tetap mengawal atau enggak, ya memang kita harus tetap mengawal, tapi ya memang caranya, polanya, konsepnya kita agak rubah sedikit, karena memang terkait dengan wabah ini yang belum pernah kita pikirkan, mungkin tidak diduga. Jadi ya pengawalan harus tetap berjalan tapi dengan konsep yang berbeda, produktif di rumah. Iya, berarti bukan bergerak tapi mengawal ya Kak ya. Iya. Dan meskipun ada COVID ini tetap maju terus, pantang mundur, tapi dengan cara-cara yang disesuaikan dengan keadaan sekarang. Produktif di rumah. Nah, berarti pandangan Kakak, karena kita harus bergerak, berarti penting banget lah ya untuk mengawal Omnibus ini. Nah, karena penting sebenarnya apa sih yang membuat BMPM, terutama Kakak gitu, untuk tertarik gitu, untuk terus mengawal Omnibus Law ini? Jadi mungkin aku ya bukan tertarik sih sebenarnya. Jadi balik lagi ke yang saya bilang tadi, kita mahasiswa, kita punya kewajiban sebagai mitra kritis pemerintah, kita punya kewajiban untuk melihat sudut pandang yang tidak dilihat oleh pemerintah itu sendiri. Jadi ya kita lihat Omnibus ini bukan sedikit sih ya, cukup merugikan pihak-pihak terdampak. Yang paling besar mungkin dampaknya bisa dilihat di oknum-oknum buruh
terus pers mungkin, dan juga ada bahasanya itikat-itikat hukum yang mungkin sedikit ya dipelintir lah oleh pemerintah. Jadi ya memang kewajiban kita untuk tetap mengawal ini, kewajiban kita untuk ikut bersuara bahwa omnibus ini merugikan masyarakat. Seperti itu sih bahasa sederhananya. Yes. Balik lagi ke fungsi mahasiswa itu ya Kak, bukan Ya. cuma buat fokus ke pembelajarannya juga, tapi kita juga harus keluar ya Kak ya, Ya, ikut jadi- mengawal, ikut peduli juga. Jadi bahasanya bukan tertarik, ya memang kewajiban kita untuk Iya, mengawal suatu ini. kewajiban kita ya. Bukan jadi kewajiban kita bukan cuma di dalam kelas teman-teman, tapi juga di luar gimana kita mengawal dan peduli juga kepada masyarakat ya Kak ya. Iya benar. Nah, oke, nggak kerasa nih kayaknya udah dari tadi asik banget Wis. kita ngomong. Sampai panasan nih, mana? Iya, ya panas banget. Tapi nggak apa-apa Kak, kita bakal tetap lanjut karena kita bakal seru-seruan nih kali ini. Iya. Tapi sebelum itu aku mau nyampein salam dulu nih. Ada yang nitip salam buat penonton-penonton semuanya dari @novriansyah_. Salamnya udah disampein ya. Apa salamnya? Katanya salam buat yang nonton. Nggak tahu Widih, siapa tuh yang nonton tuh. siap. Gak tau deh siapa yang nonton. Nah, oke teman-teman, karena kayaknya dari tadi aku mulu kan yang nanya, mungkin teman-teman nanti bisa bosan ya kan. Jadi sekarang kita langsung mulai aja Q&A-nya. Kita mau buka sesi Q&A, tanya jawab teman-teman yang ada di kolom komentar postingan kemarin nih. Nah, tapi sebelum itu nih, aku mau kasih tahu dulu teman-teman, kalau misalnya pertanyaan yang kita pilih itu semuanya benar-benar random banget. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin nanti udah bertanya tapi pertanyaannya nggak kejawab, pertanyaan kalian bakal tetap dijawab. Nanti kita bakal buatin press release-nya tentang pertanyaan teman-teman yang belum jawab. Nah, dan juga nih, karena ada keterbatasan waktu juga teman-teman, jadi mungkin pertanyaan yang kita jawab ini bakal ada beberapa aja, nggak semua yang ada di kolom komentar ya. Terus juga bakal ada reward nih buat penanya terbaik. Jadi buat teman-teman yang udah nanya, tungguin deh ini pertanyaannya dipilih gak ya? Bukan kepilih sih, kejawab gak ya sekarang juga. Nah, Iya. aku langsung aja ya. Tapi kayaknya sebelum itu kita Apa? Woi, nih ada gini. Iya. Oke, nanti. gimana kalau kita sambil main aja Kak? Boleh. Boleh, kan? Nanti kamu nanya, entah. Ganti ya? Entah siapa yang jawab duluan, dia Iya. main duluan ya? Iya, dia Oke. main duluan. Oke, boleh. Jadi siapa nih yang jawab pertanyaan pertama? Pertanyaan pertama datang dari @ria_najmia. Ush. Halo. Hai. Hai Ria. Ria. Hai, Ria. Nah, Kakak, menurut Kakak, perbandingan antara jumlah penduduk tentang Covid nih Kak. Wis, siap. Kak, menurut Kakak, perbandingan antara jumlah penduduk Indonesia dan jumlah pasien yang positif COVID-19 sangat jauh. Itu karena memang pasien memang sedikit atau karena jumlah penduduknya yang diperiksa itu sedikit, Kak? Wis. Cilu. Kalau Siapa yang mau jawab dulu nih? mungkin dia. Kakak, yaudah Kakak ambil dulu Coba deh, ayo. Tapi kalau jatuh kakak jawab kan? Iya, enggak lah. Kalau abis ini, enggak Kak. Kak Sade ambil nih. Kalau Iya. jatuh, enggak, masuk baru pertama kali udah jatuh ah. Enggak kan? Enggak dong. Iya. Iya, ayo Kak, Jangan jawab jatuh Kak. kalau jatuh ribut. Iya. Oke, jadi mungkin berat ya pertanyaannya. Maksudnya kalau memang banyak sih sepertinya asumsi atau ya asumsi yang beredar terkait bagaimana pemerintah menangani corona ini, dan banyak ya maksudnya hari ini cukup banyak yang meragukan karena memang pada kenyataannya hari ini artinya tidak benar-benar tertangani dengan baik. Banyak banget suspek-suspek yang bocor dan menyatakan statement kalau ternyata dia tidak dilayani dengan baik, bahkan dia dioper dari rumah sakit satu ke rumah sakit lain dan sebagainya. Sebenarnya itu sih yang kita sayangkan. Kalau dibilang menurut saya bagaimana, mungkin belum bisa berani ngeklaim ya, tapi kalau dilihat dari fenomena yang ada, sepertinya memang pemerintah kita bisa dibilang cukup sedikit gagap dalam menanggapi virus corona ini. Tapi berita terbaru yang saya ketahui terkait apa yang langkah nyata yang emang akan diambil pemerintah sih terkait dengan tes corona massal ini. Artinya 2 hari lalu kalau nggak salah Pak Jokowi menyatakan bahwa langkah yang diambil pemerintah adalah melakukan tes corona secara massal, dan dengar-dengar juga alatnya udah sampai di Indonesia. Itu sih harapannya sih, semoga dengan itu kita bisa lebih mendeteksi lagi masyarakat yang memang terkena, masyarakat yang memang positif, sehingga bisa segera dirawat dan
tidak menyebarkan virusnya kemana-mana. Iya. Tapi sekali lagi aku coba ingetin bagi teman-teman yang masih sehat, yang masih segar-segar aja, ayo kita lakukan social distancing karena memang itu langkah nyata yang bisa kita lakukan untuk mengurangi penyebaran daripada virus corona ini. Ya, jadi mungkin kalau pertanyaan seperti itu jatuhnya untuk saat ini jatuhnya dia baru sekedar asumsi ya. Makanya dibilang Satya tadi nggak berani ngeklaim, saya pun nggak berani berasumsi terlalu detail, terlalu jauh karena memang ya mungkin fokusnya bisa dialihkan sekarang, fokus kita sebagai masyarakat. Ayo kita ikut berupaya untuk menekan angka penyebaran virus corona ini. Kita tetap di rumah aja, hashtag di rumah aja, hashtag produktif di rumah. Cuman ya itu, kita harus jaga nih, saya bawa hand sanitizer, terus bawa masker juga. Jadi mungkin udah selesai nyalahin siapa-siapa, mungkin kita bisa ngasih saran ke pemerintah. Ayo pemerintah kalau mau tes massal ayo segera dilaksanakan, dan kita pun sebagai masyarakat kita juga harus mengupayakan untuk penekanan penyebaran virus ini. Jangan tiba-tiba minta libur tapi nongkrong, ya, tapi ke bar, tapi clubbing malam-malam. Kan ya sama aja sebenarnya jatuhnya. Ya, gitu sih. Oke Ria, pertanyaannya udah dijawab ya. Terima kasih. Ya, thanks Ria. Oke, pertanyaan berikutnya nih. Datang dari @Christine Clarissa. Kak. Halo Christine. Oh ya, halo Christine tuh. Karena kan nggak haloin. Siapa? Christine. Hai Christine. Kak, mau nanya dong. Di mana lagi nih jual antiseptik yang harganya masih masuk akal? Saya jual. Atau alkohol 95% deh. Saya jual. Nyari kemana-mana susah. Tunggu sebelum jawab. Ambil dulu dong. Nih, tadi apa sih? Satu merah. Ini satu kuning bisa kan? Bisa. Oh, salah. Udah. Ya. Wis. Jatuh. Ya kak, pegang ya. Ini kalau jatuh nih kita kasih hukumannya gak ya? Kalau kita jatuh nih. Baru soal kedua udah ya. Emang boleh pegang pakai dua tangan? Boleh dah, daripada jatuh. Wush. Antiseptik dengan harga yang masuk akal. Masih. Di mana tuh? Di mana Pak Pres? Sebenarnya gini, kita baru dapat Info beberapa hari yang lalu. Ya, kemarin dirilis sama teman-teman di Farmasi Udayana menyatakan kalau teman-teman dari farmasi sedang mencoba meracik. Sudah mencoba meracik hand sanitizer. Sudah ada dan sedang berkoordinasi dengan BPOM terkait dengan penyebaran produksi massalnya. Karena memang ada kelangkaan yang terjadi di masyarakat hari ini terkait dengan hand sanitizer, dan sebenarnya dari WHO sendiri udah ngasih tutorial kok tentang cara-cara meraciknya, apa saja bahan-bahan yang dibutuhkan untuk meracik hand sanitizer ini di rumah sendiri. Jadi bagi teman-teman yang kebingungan, nanti kita tunggu info lebih lanjut ya dari kawan-kawan farmasi seperti apa. Kalau memang teman-teman kebingungan dan pengen meracik sendiri, bisa minta tanya ke teman-teman farmasi atau mungkin lihat langsung guide di WHO, karena sudah disampaikan apa-apa saja bahan yang ideal untuk diracik menciptakan hand sanitizer buatan diri sendiri. Ya, jadi jawabannya masih aku sih baru dapat info tadi kalau ada yayasan namanya Yayasan Delegong, mungkin tepatnya di Samu, Singapadu Kaler. Itu masih jual hand sanitizer berapa mili ya? Botol kecil 250 ml, harganya 26.000. Jadi emang itu produksinya rumahan dan harganya 26.000, masih worth it lah untuk harga sebuah hand sanitizer. Dan mungkin teman-teman seperti dikatakan tadi, kawan-kawan di farmasi juga udah mulai membuat hand sanitizer skala rumahan, dan teman-teman juga bisa cek videonya, banyak sebenarnya di YouTube videonya. Dan kalau memang mau membuat akan lebih baik kita buat di rumah, kita racik di rumah daripada beli, kan costnya juga akan lebih murah di rumah seperti itu. Bener, berarti buat Christine Clarissa, ayo kita tunggu lagi nih info selanjutnya. Dan kalau emang mau meracik sendiri, bisa tanya sendiri ke teman-teman kita yang anak farmasi ya kak ya, atau search di YouTube tuh gimana sih cara pembuatan hand sanitizer buatan sendiri, homemade. Nah, pertanyaan ketiga. Ini berapa sih? Berapa pertanyaan nih? 3
3 mungkin atau 4. Kayaknya boleh berapa aja kan Kak? Oke. Lihat waktu juga. Pakai waktu Iya. deh. Siap. Oke, pertanyaan ketiga. Ini nggak diambil dulu. Tanya aja dulu. Ini siapa yang mau jawab dulu? Enggak. Oh, nanya aja Nanya aja dulu. Datang dari Naomi Claudie. Hai Naomi. Halo Naomi. Hai Naomi. Dia nggak dibilang nggak siapa lagi. Hai Naomi. Oke. Oke. Kakak berdua kenapa terlihat dingin banget? Wush. Biar berwibawa. Hah? Wush. But first impression is important. Gimana kalau kesan berwibawa dan disegani itu akan tergantikan dengan takut? Hehehe. Hehehe, udah. Gimana tuh Kak? Ya. Oh ya udah. Kita bakal Kak. Sekarang. Udah. Ini apa tadi terakhir? Satu Biru. Satu biru. satu biru kan tadi? Ya, terakhir? itu biru tadi. Aduh. Dua tangan aja tuh. Nah, kan gampang. Ini sebenarnya biar nggak nyampah tuh guys. Iya. Ayo Kak. Mungkin tadi Naomi ya, Naomi. Iya, Oke, Naomi. mungkin sebenarnya nggak usah canggung-canggung Naomi kalau misalnya ketemu kita sebenarnya santai, bahkan di sini panas. Kita hangat kok. sebenarnya. Hai Naomi. Kita hangat kok. Kita siap menerima obrolan-obrolan santai. Artinya kita tidak meninggikan diri mentang-mentang kita Presma dan Hai. Orkestra, enggak, karena kita sebenarnya mahasiswa biasa juga. Ya. Kalau kamu mungkin punya teman di staff BPM sekarang, bisa ditanya di mana kita sama teman-teman staff, kita biasa aja kok. Artinya kalau misalnya ketemu kita, jangan ragu untuk nyapa, jangan ragu untuk ya say hello, terus bilang yuk Kak, kita ngobrol dan segala macam. Kalau memang ada waktu yang pas, kita bisa ketemu, kita bisa ngobrol-ngobrol santai. Karena di kampanye juga udah diajakin. Nanti kalau emang ada yang kurang jelas, ini kalimat kampanye ya. Mungkin kalau udah ada teman-teman yang kurang jelas, bisa ajak kita ngobrol, ajak kita nongkrong. Ya itu bahasa kampanyenya. Jadi sama juga teman-teman kalau ngerasa kita terlalu tinggi, kita terlalu dingin ya, first impressionnya terlalu dingin, chat aja. Ada kontaknya juga di IG, ada kontaknya di Line juga, ada nomor HP saya juga mungkin. Ada yang tahu, bisa langsung chat kok, tanya-tanya, kita ngobrol-ngobrol santai, kemudian Asik banget. yoi. Jadi tapi kalau mau bukti yang jelas sih tanya ke teman-teman BEM deh, tanya teman-teman BEM tahun lalu, gimana sih Satya, gimana sih Nata. Satya ya udah pasti ganteng kan, ya kan. Ya. Itu sih Naomi, nanti jangan ragu ngechat kita di IG, ajak nongkrong santai kok. Ya, jadi buat Naomi kalau ketemu di jalan, say hi aja ya Kak ya, sapa aja ya Kak. Bukan buat Naomi sih, buat teman-teman semua. Tapi sekarang di rumah aja dulu. Iya, chat sekarang aja. di rumah aja, jangan Sekarang di rumah aja, chat Karena aja Kak dulu. Satya sama Kak Nata juga sebenarnya dia di rumah aja, nggak kemana-mana juga. Iya, ini kita dikit kok orangnya, cuma 3 orang Iya, kan. cuma bertiga doang. Selanjuran, kurang dari 20. Iya. Sama kameramen lagi 1. Ya, jadi berempat. Ya, berempat. Jadi boleh ya Kak? Ya, social Iya. distancing. Tapi kalau nggak penting-penting banget jangan ya Kak ya. Chat aja, santai. Ya. Oke, pertanyaan keempat datang dari @Raya_Merta_. Wish. Halo Raya. Hai. Hai Raya, aku hangat. Ini kalau aku lihat kenapa pertanyaannya perempuan semua yang nanya ya? Iya, waduh. Aduh, inilah. Kebetulan aja mungkin. Oh, kebetulan. Oke lah. Raya, dia mau nanya gini Kak. Gimana tanggapan kalian mengenai peniadaan pawai ogoh-ogoh di saat yang seperti ini? Ogoh-ogoh. Ambil lu. Oh iya benar. Kita hand sanitizer, Kok? kita cuci tangan, guys. Aku lupa. Siapa nih? Aku ya. Kakak kalau ngambil tuh jangan Bedanya apa sih? pelan-pelan gitu. Empat biru. Biru. 4 biru. Ya udah. Nggak boleh, Oh, nggak boleh. boleh yang 2 tingkat ini. 2 apa 3 tuh? Tiga. 3 nggak boleh. Oh, Iya. emang ya? Heeh. 4. Nggak boleh kan? Ini. Gampang Iya, itu. Bos. Apa? Santai. Wush. Wush. Apa? Parah. Taruh Ya ya udah ini mah robo ini. Ribut. Ah, kasar. Rus. Ya. 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 Oke guys. Jadi, Ternyata sorry, jatuh. saya tidak pandai main Uno, Staku, Oke. I hate Staku. Staku. Oke lah, kalau gitu karena sudah hancur Jawab dulu. Unonya guys, kita jawab. Iya. Aku jawab ya? Iya, Oke. jawab. Terkait pawai ogoh-ogoh, lagi rame nih di Bali, lagi rame. Mungkin, gimana ya? Saya juga sebagai orang Bali sedikit, gimana ya, berpikir, ogoh-ogoh nggak ada nih. Budaya kita dari tahun ke tahun, dari tahun 70-an setahu saya. Nggak ada nih, tahun ini nggak ada. Terkait virus corona. Sebenarnya,
jujur di lingkungan tempat saya tinggal pun banyak yang protes juga kenapa ini tidak ada, kenapa tradisi ini tidak ada. Tapi balik lagi ke yang dibilang Satya tadi, kesehatan adalah prioritas utama. Dan saya rasa juga kalau mempermasalahkan budaya ini tidak dilaksanakan, Tuhan marah lah, entah apa. Jadi setahu saya leluhur pun akan memaklumi tentang budaya yang sedikit kita kurangi untuk saat ini karena memang terkait wabah ini. Karena memang terkait skala prioritas juga ada ogah-ogah, ada keramaian, dan juga di sisi lain ada juga upaya untuk penekanan penyebaran virus corona. Nah, jadi daripada kita acuh tak acuh dengan virus corona yang nanti tiba-tiba ada di dalam diri kita, kan kata-katanya adalah lebih baik mencegah daripada mengobati, seperti itu. Jadi terkait urgensi kita sekarang yang lagi urgensi dengan skala besarnya adalah virus corona. Kita tidak tahu siapa yang menderita, kita tidak tahu siapa yang sehat. Lebih baik kita di rumah aja dulu, kita diam di rumah. Seandainya memang ada tradisi yang memang harus dilaksanakan, mungkin ada landasan lontarnya, landasan kitab sucinya, ya mungkin kita laksanakan. Cuman memang kita juga harus tetap memperhitungkan kehigienisannya. Makanya mungkin seperti sekarang kita diskusi, kita tetap ada standar, kita harus pakai hand sanitizer, kita pakai masker, mungkin sekarang lagi dilepas aja. Jadi sebenarnya ini tidak begitu masalah karena memang ini terkait upaya kita untuk penekanan penyebaran virus corona, seperti itu. Bener sih kalau kata Kak Nata, karena ini kan setahun sekali ya Kak ya, terus tiba-tiba nggak ada kayaknya gimana. Karena jujur aku juga kan bukan dari Bali ya, jadi pengen lihat nih ogoh-ogoh nih kayak gimana sih sebenarnya gitu. Jadi aku juga menyayangkan teman-teman, cuma balik lagi karena keadaan yang seperti sekarang, mari kita sama-sama menyesuaikan, mencegah penyebaran itu sendiri ya Kak ya. Oke, pertanyaan Q&A dari postingannya udah selesai. Terima kasih buat teman-teman yang udah nanya lewat kolom postingan. Iya. Nanti bakal diumumin nih teman-teman pemenang dari pertanyaan terbaik sesi 1 ini. Siap. Nah, selanjutnya kita bakal mau main games. Main games apa nih? Iya, kita ini bakal kan udah hancur. Iya, ini kan game sama kita. Sekarang kita mau main game sama teman-teman yang nonton. Oh, siap. Tapi sebelum itu, aku mau nyampain salam-salam dulu nih. Ternyata Gilva ada yang ngirim salam juga nih Kak. Siapa? Narayani Semara. Salam semangat moderator. Widih, dapat salam. Wow, bukan aku. Terima kasih Nara. Ini buat Kak Satya Kanata nggak ada nih guys, atau malu-malu? Ini mah kayaknya sih rata-rata malu-malu ini Kak. Nara. Ini kayak malu-malu nih. Tapi nggak apa-apa kok teman-teman, santai aja ya kan Kak. Nah, sekarang karena aku mau lanjut ke games teman-teman. Games kita sekarang ini bakal ada 2 pertanyaan Kak. Dan nanti yang bisa jawab dengan benar langsung dapat hadiahnya. Nanti di akhir acara ini kita bakal umumin siapa sih yang menang. Nah, jadi buat teman-teman nanti yang tahu jawabannya langsung aja tulis di kolom komentar kalian sekarang, oke? Ini yang dapat yang tercepat atau tercepat. Siapa yang tercepat jawab pertanyaannya dan benar langsung. Standby teman-teman. Ayo kakak ikutan deh, kakak ikutan. Iya, ini di sini udah ada nih Kak nih. Ada toples yang isinya pertanyaan-pertanyaan. Mau dikocok dulu? Oh siap, langsung lanjut. Oke. Nih ya, bakal diambil 2 pertanyaan. Tumpah. Siapa mau duluan? Iya. Oke, Kak Satya. Ya. Ya, ambil. Kak Satya aja dulu. Susah. Pertanyaan pertama. Apa warna bendera Fakultas Pariwisata Universitas Udayana? Ayo, gambar. Aduh, ini mah tutup mata juga bisa ngetiknya, udah hafal kipet. Duh, warna bendera pariwisata Universitas Udayana. Ya, teman-teman, aku ulangin sekali lagi. Apa warna bendera Fakultas Pariwisata Universitas Udayana? Yang tahu jawaban ini, ayo sekarang langsung tulis di kolom komentar live-nya. Nanti bakal kita cariin siapa nih yang paling cepat yang bisa jawab. Dan nanti di akhir acara bakal kita umumin. Nih, karena nanti kita bakal pilih dan kita umumin di akhir acara deh pemenangnya. Oke, sekarang kita mau lanjut lagi ke sesi Q&A. Apa nih? Tapi sebelumnya salam-salam lagi ya teman-teman. Teman-teman ada yang salam nih dari Gustara. Gustara. Tapi salamnya agak aneh Kak. Dia mau kayak gini. Gustara, hai Gustara. Hai Gustara. Sayangnya sama
PM, sayang sama dia kapan? Wus. Wah, ini kayaknya Gustara lagi galau. Iya, lagi galau-galau gitu Gus, nih. Gus, di rumah aja. Oke, berarti kita lanjut ya ke sesi Lanjut, tanya jawab ya. Ya. Tanpa menunggu lagi, mungkin teman-teman juga penasaran kan, pertanyaan aku di ini gak ya? Jawab gak ya? Dijawab kok teman-teman, tenang aja. Pertanyaan pertama, nih rada-rada seru nih kok pertanyaannya nih Kak. Dari Adit Febriansyah. Waduh, siap. Kakak lebih suka puding regal atau puding Oreo? Jadi mungkin ini Adit Febriansyah siapa ya? Mungkin bisa langsung chat saya, kirimin Apa contoh yang kita fotonya. Iya. Kalau kamu mau bisnis bilang terus terang. Maupun apa sih? Kakak itu lebih regal, suka puding regal atau puding Oreo? Saya suka puding gratis. Oh, berarti apa aja suka yang penting Apa aja gratis? suka yang jelas gratis. Oke, kalau Kak Satya? Sama. Oh, sama. Saya suka yang gratis. Oke, berarti suka yang gratis. Wah. Kalau mungkin Adit jangan buat Kak Satya Nata doang, buat saya juga boleh ya. Saya juga suka kok yang gratis-gratis, namanya anak kos ya. Jadi suka kok yang gratis-gratis. Oke, pertanyaan kedua. Aduh, ini nih Kak, seru nih Kak pertanyaan ini Kak. Apa. Satya Nata udah punya doi belum? Wus. Uhuy, dari Wus. Preman Babat _ Siapa? Preman Babat _ Wus. Hai Kak Preman Babat. Jadi gimana nih Kak? Kak Satya dan Nata udah punya doi belum? Uhuy, dia ngomong gitu. Saya sudah. Oh, Saya sudah. Asik. Saya sudah lock. Ya, berarti buat teman-teman, buat wanita-wanita jangan potek-potek ya, karena masih ada satu harapan lagi nih. Wih, yang sini. satu udah sold out. Ini kan ganteng kan? Satya kan ganteng. Iya, yang satu udah sold out nih. Yang satu lagi gimana nih Kak? Saya rasa itu tidak perlu dijawab. Wus. Ya, jangan gitu dong kayaknya. Wus. Teman-teman kan nanya, ini sebenarnya pengen tahu nih. Gimana ya? Kak udah punya belum? Ya belum sebenarnya. Sebenarnya Aku aja yang jawab. belumnya ini bisa nyesuaiin soalnya. Oh, jadi Tergantung siapa yang berarti nanya. berarti intinya lagi PDKT. Enggak. Oh, enggak juga. Tergantung siapa yang nanya. Jadi kalau cowok nanya bilangnya udah. Udah. Kalau cewek nanya bilangnya belum. Oh, kalau aku yang nanya, Parah. Kakak udah punya pacar belum? Belum. Belum. Oh, belum. Oh. Parah. Berarti Jadi buat preman babat jawabannya belum. oh ya, karena preman bapak itu laki-laki ya, Kak? Laki-laki sih dari Oh, namanya. udah ya benar. Berarti yang satu sudah guys, sudah sold out, maaf ya. Jadi yang potek-potek yang ini aja, yang ini belum. Oke, lagi lanjut ke pertanyaan berikutnya, pertanyaan ketiga. Kakak, dari Ferdi Agustia _ Hai Ferdi. Hai Ferdi. Lebih nyaman pembelajaran jarak jauh atau online atau pembelajaran secara offline? Oh. Wis. Sebenarnya Coba. kalau ditanya lebih nyaman sih karena memang sudah kebiasaan secara offline, ya memang kita lebih nyaman belajar secara offline. Tapi ya diskusinya lebih jalan, terus kita juga kontakkan langsung sama teman-temannya. Cuman karena terkait wabah ini juga kita harus mau nggak mau mencoba hal baru nih. Kita coba hal baru dengan SSC yang tidak dikurangi sedikit pun. Jadi sebenarnya lumayan menarik juga tentang PJJ, lumayan menarik juga kita diskusi secara online, kita lihat wajah-wajah doang. Mungkin ada teman-teman yang nge-print fotonya ditaruh, jadi dia bisa tidur. Ya kayak gitulah mungkin ya. Jadi kayak ini hal baru yang lumayan menarik untuk dicoba. Ya. Kalau ditanya nyaman atau enggak sih masih adaptasi sih ya. Jadi kayak santai aja sih kita diskusi secara online. Kalau dari aku mungkin sebenarnya ada hikmah kok. Kalau aku selalu percaya selalu ada hikmah Dari setiap kejadian yang melanda Words of the day. Catat Words ya. of the day. Ya boleh. Boleh. Jadi kalau aku ngelihatnya pertama kali nih first impression ketika harus belajar dengan online dan artinya kalau nggak ada pembelajaran online ini aku nggak mungkin tahu WebEx, aku nggak mungkin tahu Google Meet. Yang sebenarnya sepertinya sih kalau misalnya artinya conference orang di luar negeri dari berbagai negara tuh ya mereka menggunakan itu dan artinya ini yang membuka akses, membuka pengetahuan kita. Oh ternyata sebenarnya ada kok upaya komunikasi tanpa harus bertemu langsung. Ya. Misalnya kita punya, siapa tahu kan gara-gara ini kita bisa punya teman dari luar negeri yang bisa kita ajak ketemu, kita bisa ajak Diskusi. berbincang tanpa harus bertemu langsung, atau nggak usah deh jauh-jauh dari luar negeri, teman kita SMA yang mungkin merantau jauh, atau kita yang sedang merantau jauh ingin menghubungi orang di rumah. Ya. Mungkin selama ini line video call atau WA video call yang ngandet-ngandet, kita bisa pakai WebEx ataupun Google Meet yang sebenarnya lebih proper untuk itu. Artinya hikmah-hikmah itu selalu ada dan tergantung sih sebenarnya bagaimana kita menyikapi. Ya. Oke, jadi buat siapa tadi tuh yang nanya? Buat Ada
Ferdi Agustia udah Ferdi dijawab Agustia. ya. Terima kasih Ferdi. Nah, teman-teman, karena keterbatasan waktu sangat disayangkan. Q&A-nya udah harus selesai Udah nih. selesai nih. Iya, udah selesai. Makasih buat teman-teman yang udah nanya ya. Jadi sebelum kita kasih tahu nih Kak pemenang-pemenang tadi, kan kita tadi di akhir janjian nih. Oh, Kalau iya. misalnya kita bakal kasih pemenang. Tapi Siap. sebelum itu ada yang titip salam nih Kak. Siapa? Ada dari Adin Ali 11. @adin_ali 11. Aku mau titip salam dong buat Bang Japeng. Oh, siap. Bang Yapeng, halo Japeng. Bang Yapeng, mungkin Kak Yapeng, mana Kak Yapeng? Kak Yapeng, mungkin nanti tak titipin salamnya lewat online Siap. karena kita di rumah, kita di Sekri, Bang Yapeng mungkin di rumah, kita langsung. Bang Yapeng, titipin salam nih Dari Adin dari Ali. Oke, makasih ya Ali. Nah, yuk Kak, kita langsung aja nih. Udah ada belum ya daftar pemenangnya? Udah ada. Oke, udah ada dong. Siapa nih? Daftar pemenang. Tapi sebelum itu kayaknya kita harus ini deh Kak. Harus menyampaikan rasa terima kasih kita dulu Oh, iya. buat teman-teman. Thank you Ya buat kan, yang teman-teman yang udah nonton, kawan-kawan panitia di belakang. Hai, kawan-kawan panitia. Hai, terima kasih teman-teman. Hai, thanks buat teman-teman panitia dan teman-teman yang udah nonton, yang udah ikut aktif juga di diskusi live tadi. Kalian keren, stay at home, di rumah aja, produktif di rumah. Dari aku mungkin makasih kawan-kawan udah mau ngikutin live kita. Jadi sorry sebelumnya karena semua pertanyaan tadi belum bisa kita jawab di sini karena ada keterbatasan waktu. Tapi tenang aja kawan-kawan, nanti akan kita jawab dan akan kita rilis setiap pertanyaan kawan-kawan yang sudah kawan-kawan ajukan, sehingga ya misalnya walaupun kita nggak bisa jawab, tapi nanti di luar daripada live ini kita akan rilis jawaban-jawaban dari pertanyaan kita. Makasih kawan-kawan, sekali lagi mari kita turut melakukan social distancing karena itu salah satu upaya pencegahan penyebaran virus corona ini. Semoga virus dan wabah ini bisa segera tertangani. Semoga vaksinnya bisa segera disebarkan ke seluruh masyarakat dunia, dan semoga kondisi kita semua bisa segera pulih sehingga kita bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Ya. Terima kasih sekali lagi kawan-kawan. Aku juga sebenarnya mau bilang makasih juga. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton semua, udah support kita buat nonton. Jangan lupa hashtag kita di rumah aja dan produktif di rumah. Yoi. Makasih juga buat Kak Satya dan Kak Nata udah banyak cerita tentang dirinya sendiri begitu dengan Kabinet Reparasi Cicak Udayana. Semoga setelah ini kita semua semakin akrab ya teman-teman. Kalau ketemu di jalan jangan lupa untuk menyapa, jangan lupa say hi. Nah, sebenarnya aku juga mau cerita nih ya. Kenapa kita bikin live ini teman-teman? Jadi kembali lagi ke yang tadi Kak Satya sama Kak Nata bilang, kalau misalnya kita itu karena lagi keadaan kayak gini ya kita menyesuaikan lah. Ketika kita membuat acara, BMPM membuat suatu acara seperti 1 jam lebih dekat dengan reparasi ini, tadinya kita pengen bikin secara langsung ya Kak ya, ngundang teman-teman mahasiswa lain juga, ngundang lembaga-lembaga juga, tapi karena keadaan yang sudah dikeluarkannya suatu himbauan buat kita di rumah aja, nggak boleh ngumpul lebih dari 20 orang. Itu kenapa kita jadiin live ini. Nah, makasih juga buat teman-teman. Aku juga mau makasih udah dikasih kesempatan menjadi MC. Waduh. Makasih juga kakak bantuan dan bimbingannya. Siap. Terima kasih kembali. Ya,